begitu jaraknya jauh. Nah, sekarang saya tanya sekali lagi, luka yang ada di tubuh para korban, ukuran antara luka masuk dengan luka keluar sama tidak? Tidak, Pak. Tidak sama. Tidak sama. Baik, tidak sama Bu ya. Baik. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan. Tadi saksi menyampaikan, saya lupa nih apakah saksi ahli Bufara atau Basti ya. Tapi tadi yang jelas disampaikan bahwa kalau ada memar, begitu orang meninggal, maka luka memar itu akan terlokalisir, betul ya? Jadi tidak menyeluruh kan begitu? Iya, luka memar akan muncul Terlokalisir ya? pada tempat di mana dia terkena kekerasan tubuhnya. Baik. Jadi luka memar akan muncul di tempat di mana dia berbenturan dengan benda tumpul, ya. Jadi tidak seluruh badan. Ali tadi melihat tidak foto atau gambar tentang Andi Octavian. Tadi di depan. Apa boleh saya ke depan lagi? Mohon izin yang di sini. Boleh. Ada pastinya ke depan. Yang kena tembak mata. Kelihatan juga tuh. Iya, mohon izin. Semuanya lihat. Biar yang ditunjukkan saudara itu di dalam. Siap. Yang kena tembak mata. Berdasarkan tadi keterangan bahwa tembakan di mata ini tembus ke klinis ini. Tapi yang bengkak pipi. Itu. Menurut keilmuan saudara, apakah di sekitar pipi ini mendapatkan benturan benda keras? Karena ini yang bengkak. Tidak seluruh wajah yang bengkak. Kecuali kalau mayat ini busuk, pasti seluruh wajah yang bengkak. Pun termasuk matanya juga pasti bengkak. Ini mata tidak bengkak. Ini ada peluru masuk, keluar lewat pelipis, tapi ini bengkak di pipinya. Menurut keahlian saudara ahli, apakah pipi ini kena benturan benda keras? Itu memar betul. Tuh. Jadi pada umumnya memar itu pada umumnya dia akan terikut oleh gravitasi juga. Jadi misalkan seseorang dipukul di daerah kepala, Ya. itu perdarahan memar itu kan terjadi karena pembuluh darahnya itu pecah, Ya. sehingga dia mewarnai kulit menjadi merah atau biru. Kalau misalkan ada daerah kulit yang longgar, seperti kelopak mata itu longgar, Ya. makanya kalau sering keriput itu kan kelopak mata dua. Karena dia longgar, ada luka di sini dia ke bawah, jadi kan kondisi daerah sini. Jadi akan terisi daerah sini. Betul, itu bisa akan. Jadi tidak mungkin ini gara-gara diterentangkan bengkak sebelah. Oke ya, cukup. Silakan. Lokasnya ini di pinggir sini atau di sini ada. Kalau sekiranya ahli ya, ini kan ini ya, begini letaknya. Mungkin nggak ini di sini berarti kan ya. Karena ini kan tulang telinga. Berarti yang ini mungkin nggak sampai di sini bekal. Dia bisa ke arah sini, kalau menurut saya sesuai dengan Itu lihat coba kamu ya. bisa. Di pinggirnya itu, pinggirnya itu bekal nggak? Pinggirnya bekal nggak? Ada bekal itu yang perhatikan ya. Bengkak. Ada bekal pinggirnya. Sekitar ini. Betul, tapi saya tidak bisa melihat pipi yang kanan bengkak atau tidaknya. Ini kan bisa kelihatan, Bu. Pipi yang kanan, Ya, pipi yang kanan. Ini iya, kan menonjol jadi saya sendiri. tidak bisa bilang Menonjol pipi kiri sendiri. itu menonjol. Oh. Karena tidak terlihat. Dari warnanya aja kelihatan kok. Yang ini biru, kemerah-merahan, ya ini normal. Apa bedanya? Kenapa yang ini kebiruan itu normal? Bedanya apa? Karena tadi sesuai dengan Tembakan, bukan tembakan. karena tembakan dari depan ke kiri. Jadi pembuluh darah sebelah sini semua akan pecah yang mulia. Karena dia pecah, itu gravitasi ke bawah, jadi dia akan mewarnai seluruh darah sini. Ya kalau mayatnya mereng begini, saya mungkin tidak banyak bergaya. Ini Kan juga begitu. ya. Ya, apa berpendapat itu di dalam ya. Siap. Dan kami akan pertimbangkan ya. Siap. Ya. Terima kasih yang mulia. Siap. Siap. Cukup. Yang mulia. Oh, silakan. Yang mulia.
saudari ahli, mohon izin saya hanya menyampaikan kita semua bersaksi di ruang sidang berdasarkan sumpah. Artinya sumpah itu tidak berlaku saja kepada manusia, tetapi kepada Tuhan Allah, Tuhan kita semua. Ya. Jadi jujur atau tidak, ya, saya kembalikan ke saudara. Ya. Karena sebetulnya saya masih penasaran. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebelum diautopsi, apakah saudara ahli sebagai ahli forensik memeriksa seluruh tubuh kah? Atau hanya bagian yang luka saja? Ibu Asri, coba. Sebagai seorang dokter, pada saat memeriksa jenazah, pada saat pemeriksaan luar, kita akan lihat seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Ya. Jadi tidak ada sejengkal pun yang terlewatkan untuk diperiksa. Tidak ada, karena kita harus menentukan luka-lukanya apa aja. Baik. Di dalam masih kepala Abdi Octavian, ya, kepala bagian belakang ini, kira-kira luka ini disebabkan oleh apa? Ibu mau lihat atau bagaimana? Atau ibu sudah pernah melihat? Saya sudah lihat tadi di depan. Baik, sudah lihat. Itu penyebabnya apa? Karena saya tidak melihatnya pada saat pemeriksaan saya, saya melihatnya setelah. Berarti itu kan setelah pemeriksaan saya. Yang saya yakin pada saat pemeriksaan saya tidak ada. Berarti itu dapat disebabkan oleh benturan setelah otopsi. Mungkin pada saat lanjut. Benturan setelah otopsi. Iya, mungkin pada saat pemandian, karena pemandian atau pengangkatan jenazah itu bisa terjadi. Ahli, begini ya. Pada saat ini Mujahid ini diotopsi, posisi tubuhnya bagaimana? Tengkurap atau terlentang? Terlentang, baik terlentang. Kalau dia terlentang, ya, kemudian diangkat mayatnya dari tempat dia terlentang, pasti ada percikan darah yang tertinggal di tempat dia terlentang. Saksi lihat itu tidak? Iya. Sedangkan ini saya lihat darahnya masih segar. Saya tidak lihat itu. Tidak lihat. Allahu Akbar. Baik. Kali tadi disampaikan bahwa mayat itu akan membusuk setelah 24 jam. Begitu ya. Kejadian penembakan para mujahid ini atau para syuhada ini adalah tanggal 7 Desember sekitar pukul 01.00 sekitar ya. Kemudian saksi berdasarkan berita acara pemeriksaan ini mengautopsi pada tanggal 8 Desember jam 14.00 ya. Kalau saya hitung kurang lebih 13 jam. Itu berapa jam? Ya, kurang lebih, artinya belum 24 jam ya. Pertanyaannya, tadi saksi waktu diperlihatkan gambar dan foto, ya, itu kan kulitnya terkelupas. Itu menurut analisa saksi, kenapa bisa terkelupas begitu? Pada saat yang difoto tadi. Ya. Yang difoto tadi, karena saya tidak menemukannya pada saat pemeriksaan saya. Sebanyak itu kulit terkelupas tidak terlihat? Tidak terlihat. Ya Allah. Padahal itu terkelupasnya ada yang di punggung, ada yang di dada, masih tidak terlihat. Jadi itu sesuai dengan teori pembusukan, Pak. Teori pembusukan? Ya. Boleh. Jadi ini, mohon izin. Saya jadi lagi-lagi bisa memberikan contoh untuk meyakinkan saja. Jangan-jangan memang alam pikiran saya ngaco, gitu ya. Jadi saya memberikan contoh. Saya mohon izin ya. Saya pernah kontak tembak di Aceh. 2 orang gak meninggal. Ya. Karena dia di hutan, tidak ada palang merah yang berani masuk hutan. Sehingga 2 hari kita tungguin. Tidak ada tuh membusuk. Padahal di Aceh alam terbuka, banyak lalat, kan itu, banyak serangga yang tidak ada membusuk. Apalagi kulitnya sampai mengelupas. Kalau misalkan begini ya, Bu ya. Kalau misalkan ini mayat ini karena dia gerombolan saya busuk aja, gitu. Dan memang itu dilakukan, tidak ada yang mengelupas.
Tapi ini mengeluh vasopresinis itu banyak, ibu masih tetap tidak melihat. Oke, sekarang kira-kira mengeluh pas itu kenapa? Karena ini belum 24 jam. Bikin kasih pencerahan ke saya. Foto yang Bapak ambil menurut perhitungan saya sudah lebih dari 24 jam. Itu kan Kalau selesai penembakannya jam ya. segitu. Jadi Selesai di autopsi. Baik. Selesai di autopsi, apakah mayat itu dikembalikan ke freezer atau dikembalikan ke keluarganya? tidak dikembalikan ke freezer, langsung kita pulasarakan. Langsung dipulasara, langsung dikembalikan ke. Saya otopsi tanggal 8 Desember, Pak. Ya. Jadi sudah 24 jam. Dari 7 Desember jam 1 ke 14 Desember Ya. ke jam 14.00 Desember 24 jam. Ya, saya otopsi 8 Desember. 8 Desember, Pak. Sudah lebih dari 24 jam. Kira-kira berapa jam? Berapa jam? Enggak, saya tanya ke suruh hitung saya di mana. Kok ada ibu ini? Jangan begitu lah. Pertanyaan agar supaya dibuat dengan tidak karena ini Pak, saksi ahli juga ditek. Ya. Ingatkan saksi ahli juga. Beliau kalau menerangkan sesuai dengan itu silakan dengar. Bentar ya, kalau catatan saya tadi kan periksa luarnya tanggal Desember ya. Periksa luar tanggal 7 Desember. Jam, kita jam, Jam sekitar jam 2 jam 3. berarti jam pagi. Iya, ya. Enggak, sore setelah tidur, Pak. Tanggal sore. Setelah subuh. Kemudian tanggal 8. Otopsi tanggal 8 setelah asar. Kalau tanggal 8. Iya. Tanggal 7 itu masuk di rumah sakit. Masuk ke rumah sakit sekitar jam 5 Jam 5 pagi subuh. Kalau kejadiannya Saya nggak tahu. ada kabar dari Nggak tahu. Saya nggak terlibat dengan penyidik. pagi ya. Udah di rumah sakit sekitar jam 5 pagi. Yang membawa siapa? Pihak kepolisian. Saya nggak tahu. Yang membawa siapa nggak tahu. Yang jelas, ya yang jelas jenazah itu sudah disertai, sudah ada surat permintaan penyidik, baru kita lakukan pemeriksaan luar di Jam berapa pemeriksaan luar? sama ini juga ya jam 2. Jam 12 siang. Jam 2 ya. 12 siang datang jenazah jam 5 pagi. Iya. Dari jam 5 pagi sampai jam 2 siang itu Tidak diapa-apakan. apa dimasukkan ke Tidak. tidak Tidak dimasukkan. Cuma freezer. Dimasukkan ke freezer setelah pemeriksaan luar, Pak. Setelah pemeriksaan luar, kita menunggu surat permintaan otopsi. Kami masukkan freezer untuk mencegah pembusukan. Oke, jelas ya. Ya, Itulah faktanya ya. Ya, tadi kan mohon izin majelis yang mulia. Di awal kan saya tanya, sebelum mayat ini diotopsi disimpan di mana? Mereka bilang di freezer kan begitu. Nah, habis pemeriksaan luar sebelum otopsi itu tapi ketika datang jam 5 pagi sampai dilakukan pemeriksaan luar jam 2 tidak di freezer, biarkan saja. Baik, baik. Terima kasih yang mulia. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari seluruh luka tembak yang ada, ya, dari seluruh, cuma saya fokus kepada Andi Octavian. Tapi itu pun sama, bahwa di bekas peluru yang masuk itu ada warna hitam. Apakah karena tembakannya berjarak dekat, kan begitu ya, sehingga panas dari mesiu masuk ke kulit, atau apa yang terjadi dengan warna hitam itu? Gambaran hitam yang ada pada jenazah yang sekitar luka tembak itu, gambaran seperti itu bukan hitam-hitam karena mesiu. Hitam-hitam karena mesiu bentuknya tidak seperti itu, Pak. Jadi bentuknya seperti titik-titik atau bercak-bercak. Kalau yang hitam-hitam yang ada di foto yang ditunjukkan tadi adalah kerusakan jaringan di sekitarnya, otot di sekitar luka lubang tadi. Pada saat pembusukan, semua otot akan merusak, menghitam, apalagi daerah yang memang sudah mengalami kerusakan. Jadi kerusakannya lebih hebat. Baik, saya tadi lupa bertanya. Ruang lingkup forensik itu apa sih sebetulnya?
mau diulangi, tadi memang sudah ada pertanyaan, cuman saya lupa. Ya. Ruang lingkup forensik itu apa? Kita melakukan pemeriksaan terhadap korban hidup maupun korban mati Ya. untuk kepentingan peradilan. Untuk kepentingan peradilan. Hari ini, malam ini, klien kami diadili karena ada yang menyampaikan bahwa 6 laskar yang dibunuh itu adalah berita hoax, kan gitu ya. Kalau seumpama nanti suatu saat kami minta data itu dari instansi bulan ya, mungkin tidak diberikan demi keadilan. Data masalah ini yang diautopsi. Boleh. Data visum, data foto selama dimintakan kepada rumah sakit, Ya. dengan surat yang resmi, Ya. akan diberikan. Jadi boleh ya minta foto segala macam, boleh ya. Boleh. Baik. Terima kasih yang mulia. Cukup. Lanjut, silakan. Oke, terima kasih yang mulia. Kepada saksi ahli, berhubung Anda adalah seorang dokter, perlu diingat ketika Anda menjadi seorang dokter adalah ada kode etik sesuai dengan pasal 3 ya. Tidak bisa diintervensi sebenarnya. Pertanyaan saya adalah, saya bertanya, hipotesis itu yang Anda tadi katakan itu seperti apa? Karena kejadian yang terjadi ini terjadi lubang-lubang ini gimana? Tolong dijelaskan mengenai hipotesis itu. Terima kasih. Kedua-duanya maksudnya ibu apa parah? Hipotesis atau lembang mayat merupakan fenomena terbentuknya atau perubahan kulit akibat terkumpulnya darah eritrosit di dalam pembuluh darah akibat sirkulasi jantung berhenti. Hipotesis akan terbentuk pada daerah tubuh yang terlihat karena dari gravitasi. Tadi Anda bicara jantung ya. Ketika ini ada luka tembak pada bagian jantung, tadi juga Anda sudah sampaikan. Itu dalam kondisi apa jantungnya? Dalam kondisi dia aktif atau bagaimana sih? Kalau hipotesis terbentuk, otomatis pertanda bahwa tanda kematian telah terjadi, berarti sirkulasi darah telah berhenti, berarti jantungnya telah berhenti berdetak. Oh gitu. Terus saya bertanya, bagaimana Anda ketahui jarak tembak, jarak dekat, jarak menempel, dan jarak jauh itu bagaimana? Uraiannya seperti apa? Kalau kami itu bukan kewenangan dari kami, jadi untuk menentukan perkiraan luka tembak itu juga kewenangan dari korporasi. Bahkan Anda belajar IKK kan? Ilmu kedokteran forensik kan? Iya kan? Kan harusnya ketika kita mempelajari ada luka tembak kayak gini, Anda sebenarnya sudah bisa menyimpulkan. Ya, jadi yang kami simpulkan adalah apakah itu luka tembak, kalaupun itu luka tembak, apakah itu luka tembak masuk atau luka tembak keluar. Cuma itu aja, luka tembak masuk dan luka tembak keluar. Itu perkiraan jarak itu terjadi oleh ilmu balistik yang menjadi balistik. Hanya ilmu balistik. Di ilmu balistik terjadi. Tapi dokter Munin Idris itu menyatakan ada luka tembak menempel, luka tembak dekat, dan luka tembak jarak jauh. Karena dia belajar ilmu balistik tersendiri. Oke. Terus saya tanya lagi berkaitan dengan apa sih faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi luka tembak masuk? Apa aja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Luka tembak masuk terbentuk karena adanya persentuhan antara anak peluru dengan kulit. Jadi terbentuk lubang luka tembak masuk. Kalau semuanya peluru tersebut tidak keluar bagaimana? Maka ada menemukan anak peluru dari dalam organ tubuh. Pada saat kemarin ditemukan atau tidak? Pada jenazah saya tidak. Oh, tidak. Lalu saya tanya berkaitan dengan kematian pasti dan kematian tidak pasti berkaitan dengan Muhammad Reza dan Suci. Bagaimana menurut saudara
ahli. Pada kedua jenazah ada kematian pastinya ditemukan berupa adanya lubang mayat, kemudian juga ditemukan adanya kaku mayat. Kaku mayat. Kaku mayat. Oh, kaku mayat. Terus yang mempengaruhi saat kematian itu apa? Yang mempengaruhi saat kematian. Kematian untuk para 6 syuhada ini. Sebabnya pada kedua jenazah yang saya periksa adalah keduanya akibat luka tembak masuk yang mengenai jantung dan paru-paru. Lalu tadi Anda menyampaikan bahwa terjadi di Hafid 3 sampai 4 jam ya. Maksudnya apa? Ketika Anda melakukan otopsi, ya dilakukan 3 sampai 4 jam. Bukan begitu? Nah, ketika ada nggak terjadi perubahan pada mayat ketika Anda melakukan otopsi, ketika Anda periksa bagian luar, dan sekarang ketika Anda terjadi pemeriksaan bagian dalam, karena kan tanggal 7 dan tanggal 8, itu bagaimana? Betul, tidak ada perbedaan karena kami setelah kami periksa luar di tanggal 7 Desember sore hari ke 6 jenazah langsung kami simpan dalam freezer. Jadi pada saat kami otopsi di tanggal 8 kondisinya masih hampir sama seperti sebelum mereka masuk ke freezer. Kalau yang terjadi seperti luka bakar di kasusnya ini faktornya kenapa? Maksudnya apakah karena bahan kimia ataukah karena di sini ada biru-birunya? Boleh yang mulia ke depan. Ini beda orangnya. Sudah diperlihatkan belum? Sudah pernah diperlihatkan. Ini belum. Sudah, kalau belum silakan. Gambar yang mana, Pak? Silakan ahli. Ada hal lain mungkin yang perlu diperlihatkan. Ini kan yang mulia ini terjadi luka di daerah punggung. Ini ada biru-biru dan garis-garis. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya adalah itu ada bagian seperti luka bakar. Ya, ya yang biru ini. Nah, terus yang biru ini faktornya apa? Maksudnya kan tadi sudah disampaikan bahwa livermortis. Nah, ya kan? Ini adalah livermortis kalau namanya. Ini warna hijau itu proses pembusukan. Yang hijau, Proses pembusukan. nah kalau yang putih ini Ini adalah kulit terlepas akibat gesekan yang terjadi pasca kematian. gesekan pasca kematian. Pasca kematian. Oke, yang kan. Oke ya. Ahli ya, mohon maaf saya potong ya. Apakah ketika mayat ya dalam proses pembusukan itu mudah sekali memang kalau misalnya ya terang bentur atau apa antara geser mayat tempat ke tempat lain bisa nggak terjadi perubahan kulit? Bisa ya. Gitu. Baik, itu lanjut, silakan. Oke, yang saudara ahli, saya akan tanya lagi, apakah luka tersebut akibat daripada seperti terkena bahan caustic soda gitu ya? Itu bisa nggak memungkinkan terjadi? Itu bukan luka, itu pengelupasan kulit pasca kematian. Pengelupasan kulit pasca kematian. Tapi kan kalau dilihat dari sini ada luka bekas tarikan. Ya kan yang tadi saya perlihatkan ada luka. Ya, di bagian sini ada luka. Apakah ini bagian daripada pembusukan bagian pada kasus kematian? Ini ada luka segala masalahnya. Itu adalah kondisi pengelupasan kulit akibat proses pembusukan yang terjadi pasca kematian. Jadi bukan luka loh. Enggak, ini ada luka berdarah ini masih segar banget. Tadi kan sudah saya tunjukkan. Pemeriksaan saya tidak ada. Menurut pemeriksaan ahli tidak ada. Oke, kan.
Ada lagi? Satu lagi dari saya mohon izin majelis. Satu aja ya. Ya, satu saja. Tadi sudah disampaikan oleh saksi ahli bahwa demi kepentingan peradilan, segala macam dokumen yang berkenaan dengan autopsi itu bisa dihadirkan. Jadi oleh karena itu mohon dengan hormat untuk majelis yang mulia memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan itu bukti. Terima kasih. Majelis hakim yang kami hormati, ahli yang kami hadirkan pada kesempatan sidang hari ini sudah membawa dokumentasi berupa foto-foto ketika melakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Kiranya diperlukan dan diperkenankan oleh majelis, ahli akan menunjukkan di dalam sidang. Ini ya, terdakwa dua-duanya sudah kami berdua kepada jaksa. Coba ini. Begini, yang ingin kami ketahui, apakah foto jenazah sebelum dilakukan pada saat atau sebelum? Setelah. Nah, itu di mana? Diperlihatkan. Oke, silakan dulu ya. Atau dari awal cuma satu persatu. Dari awal dulu. Dari awal ya. Silakan. Dari awal Oh, mayatnya yang berbeda. Oke. Nah. Coba ya, silakan. Bang itu, bukannya itu Reza itu. Mana Reza? Itu Reza. Sesuai yang saya lihat, saya jemput mayat ke kayak gini bukannya ini. Lihat aja. Lihat aja. Bagaimana? Nanti ada pertanyaan. yang mana sudah mana Bapak? Ini bang semua ini. Bukan Bapak, bukan. Ini berwarna lebih gelap dari bawahnya. Bahala, orang tuanya udah punya bahala. Bahala itu lah. Bahala juga. Berani nggak? Iya, bahala aja. Orang tuanya udah punya bahala. Ini di kuping suju, luka tembak atas, garis. Bukan seorang ibu, melainkan anak. Tidak ada yang terluka. Tidak luka ya. Seperti tadi bandingkan dengan foto yang di jadi pada saat itu belum terjadi proses pembusukan, belum terjadi proses pembusukan, belum ya. Ada tengah sebentar itu ya, baru itu ya. Reza, kemudian Coba kami lihat ya, kalau kami ada di dalamnya ya. Ah, gitu. Kita lihat ya, ini pernyataan ya. Pernyataan cukup melihat foto-fotonya itu. ini jenazah Irawan. Saya bekas tuh. Mana? Nah ini, ya. Tadi ibu bilang tidak benar. Itu karena dari mana?
Sudah tadi di sini. Selamat Bu. Ya ini sesuai dengan ini. Ini nggak usah. Artinya, nah, bikin Disimpulkan ini. sudah masing-masing. Yang ada di sebelah kiri itu tulangnya patah sehingga dia merembes keluar. Jika pertama kali kemarin dia sampaikan ini, jika ada masalahnya gravitasi dan itu apakah mungkin? Tadi ibu menjawab tidak mungkin. Berarti jawabannya berarti bukan karena dari sumber, bukan karena gravitasi. Itu yang menjawab sendiri. Iya, iya, jawabannya berarti bukan karena gravitasi. Terus dibilang berarti jawabannya memang bukan karena gravitasi dong. Iya, jawabannya iya. Tapi tadi berubah lagi yang menjadi jawaban. Itu yang ingin saya tekan. Ini yang kita rapat adalah hukumannya ada di dalam. Jadi sebenarnya kenapa Berdasarkan ahli bagaimana? Tapi hal ini bagaimana? Jadi motor itu dapat terbentuk berbeda dari lokasinya karena pengaruh gravitasi. Pada kondisi ini ada lokasi yang pengaruh. Jadi ini beda kan yang saya jelaskan dengan cara karena pengaruh gravitasi ini jauh di bawah. Ada Allah punya begitu. Itu berdoa. Itu pengaruh. Ada perkembangan karena ini jangan kita boga dan udara mengucap di sini jadi apa perlu kita harus boga Itu teorinya yang hari terangan itu ya. Ini kan udah melengkap dulu. Ini udah melengkap dulu sebelumnya. Ini kan sebelum pembusukan. Ini udah bengkak. Nah, sama kalian udah bengkak dulu yang mulai. Coba terangkan lagi, itu katanya pembahas apa bukan? Kan udah bengkak dulu dan ada Ini sekarang dia bukan oleh karena Adanya lupa ya. kalau misalkan sebelah kanan, tidak ada doa. Karena sebelah kanan harusnya tidak ada doa. Pada saat kejadian korban meninggal, apakah akses terjadi? Seperti orang hidup, ya kalau mendapat luka, misalnya luka atau apa, kan terjadi akses. Apakah pada mayat itu? Enggak, ini gara-gara dari SK-nya ini daerah itu longgar. Oh, Jadinya dia daerah dalam ke daerah yang longgar, ada yang longgar. Karena semuanya tidak ada, karena tidak ada pembuluh darah yang bukan di sebelah kanan. Sama-sama. lebah ketika pembusukan. Ini tadi Ya, memar. bukan memar, kalau memar itu Pembusukan. lupa atau memar? bukan memar, bukan memar, bukan luka. Kalau memar itu karena kita dipukul. Kalau lebah Yang selamanya hidup dalam dunia. memar yang karena gravitasi. Ini perpindahan pembuluh darah. Kalau ada perpindahan pembuluh darah, gara-gara daerah situ kan longgar. Darah di sini yang pada pecah-pecah ini, kemudian tulangnya ini patah, jadi padat ke darah. Dari daerah-daerah sawah-sawah yang longgar-longgar yang nggak ada tadinya. Ada luka skenalkan, tapi di sampingnya sampingnya ada lebar. Yang sebelah ini. Misalkan yang Tidak ada, karena tidak ada di dalam. Itu ya, teorinya ya. Ya, Coba ahli. ya akan. Ada di atas. Apakah mungkin gravitasi naik ke atas ini lebahnya? Jadi bukan karena gravitasinya longgar. Jadi kalau kita tonjok di sini, itu nanti masuk. Darahnya bisa Mayat itu bisa di bukan sini. karena gravitasi ya, tapi karena memang ada celah di sini yang longgar, yang nanti itu yang kita Ya pada permukaan di bagian kencingnya, karena di sini nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi dia akan cari-cari ke daerah-daerah sekitar yang longgar. Itu nggak bisa digerak. Itu Pendapat Anda ini bukan karena pukulan atau bukan karena terpukul, tapi karena larinya pembuluh darah yang berpecah-pecah dari hanya pembuluh darah, apakah semua tembakan di bagian tubuh atau hanya di wajah aja? terutama daerah sekitar mata. Kalau sekitar mata udah pasti seperti itu. Dan ini nanti bisa, dan ini nanti Bapak akan menemukan nomarnya di kelompok mata itu. Jadi kelompok matanya itu Berarti turun kan? Iya. Kalau cuma ditembaknya di Itu sini, bukan karena gravitasi. Jadi kalau kita
kan Umpamanya ini tembak di mata, berarti di bawah sini, ditembak di sini, berarti bisa turun di sini. Ya. Nah terus kalau masalah saya tanya di atas, ini di atas ini. Akan ke sini, akan ke sini. Pada daerah-daerah sini. Ya. Apakah yang global itu hanya sekitar daerah sini? Ya. Kalau yang lainnya ini nggak bisa. Kelopak, jadi kelopak. Itu ditunjuk di dahi, rumahnya ada di bawah. Begitu yang saya pelajari di saya pernah pukul yang Jombang. Saya pukul dia yang Jombang, matanya pecah, tapi nggak ada biru-biru gitu. Saya pukul hajar yang Jombang, tapi nggak ada yang biru-biru. Apa mungkin begitu kan? Sama ya. Ibu saya hormati sebagai perempuan, ibu juga punya anak. Coba ibu jawab sekali lagi dengan tegas. Ini mereka kan ibunya punya anak semua. Saya menulis visum itu sudah disumpah Pak. Iya, Kalau nggak tidak difoto. tidak difoto. Diperiksa, tidak ada luka, yang tidak ada luka saya lihat dengan mata saya, itu tidak difoto. Semoga Allah mencapai semuanya. Difoto kan? Tembus tembusannya mana? Tembusannya mana? Ada nggak foto? Kata ibu kan tadi difoto kalau ada bekas luka. Ada. Nanti orangnya akan tertinggi. Enggak, ada nggak foto bekas? Saya nggak bawa. Tadi saya bawa. Saya bawa. Harus ada foto itu, Pak Ibu harus ada fotonya. Kalau cuma menggambarkan orang ngomong. Nah itu mamanya. Bukan gambar dia. Nah, paling sama. Oh bukan ya. Ada foto-fotonya Pak. Semuanya foto. Yang paling sama. Ini yang kami bawa. Oh yang itu. Tapi kalau hari nanti ketika diperiksa boleh juga. Saya kami serahkan. Kayaknya kita bisa dokter. Iya, silakan. Saya dulu tanya. Kayak silakan. Biar lebih banyak tanya ini. 6 orang itu saya di mereka itu. Kata Allah ya Dulu Allah. mereka sama seperti guru saya itu. Oke lanjut. Ya. Sudah habis Bapak. Kalau dari saya sudah yang mulia, terima kasih. Satu yang mulia, saya memastikan saja yang mulia. Satu pertanyaan saja. Silakan. Sebelum jenazah mayit dijemput oleh pihak keluarga memberikan kuasa ke saya. Saya mendampingi pihak keluarga. Pada saat itu saya menjemput mayat yang bernama jenazah suhada kita yang bernama Muhammad Reza. Ya, di dalam pemberitaan luas di TV Trans 7 itu disebutkan pipi dan kening lebam dan menghitam. Demi Allah, demi Rasulullah, saya bersumpah. Saya melihat mayat pas dibuka, saya langsung foto itu mayat. Dan saya memang menyaksikan bahwa itu lebam. Demi Allah. Pada saat itu handphone saya langsung diambil oleh petugas karena tidak boleh foto. Padahal itu di luar pada saat saya dengan Pak Fizon dan Romo Mangun, anggota DPR Komisi 3, itu yang mendampingi saya. Dijanjikan oleh pihak kepolisian, silahkan pas mayat dibuka, jenazah dibuka, silahkan boleh difoto. Itu kesepakatan kita. Tapi pas saya lakukan di dalam, itu tidak boleh difoto. Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya jemput pada saat itu, mayat yang bernama Muhammad Reza, itu lebam dan menghitam. Nah, pertanyaan saya ke ahli parah ya. Di sini disebutkan pipi dan kening lebam dan menghitam. Dada kiri 2 luka tembak, ada dadam.
noda hitam, tangan kiri melepuh, kemaluan bengkak dan melepuh. Sesuai keterangan saudara tadi, tetap saudara berargumen bahwa ini hanya luka tembak atau tidak ada yang lainnya, lebam dan menghitam. Yang saya terima lukanya hanya luka tembak. Baik, kita pahalanya siapa yang benar. Terima kasih yang mulia. Ada itu di belakang mau bertanya sekarang juga dia dokter. Ya Allah, ya Rasulullah. Kemudian waktunya di sini. Saudari ahli, saya terus terang masih mau mempertanyakan tentang kesaksian maupun Anda sudah disumpah. Apakah Anda memberikan kesaksian ini dengan lisan, dengan hati, dan dengan sikap objektivitas? Mohon dijawab. Kurang terkini mulai. Ya, saya memberikan kesaksian di bawah sumpah itu berdasarkan hasil pemeriksaan saya seobjektifnya dan sesungguh-sesungguhnya. Oke. Ibu yang satu lagi. Ya, saya sudah sumpah dan saya telah memberikan keahlian saya berdasarkan hal yang saya temui dan berdasarkan keilmuan yang saya dapat. Baik. Ibu juga berdua tentu mengetahui sebagai muslimah ya, bahwa semua perbuatan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sekarang Ibu memberikan keterangan secara lisan, nanti lisan kita ditutup, lalu kemudian nanti anggota tubuh kita yang akan memberikan kesaksian. Itu di lagu riset juga ada ya. Kemudian yang kedua, oke, kalau sudah begitu kan saya serahkan urusan Anda dengan saudari dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam, karena sebagai muslimah ini saya pertanyakan juga, apakah saudari memperhatikan izin dari keluarga ketika melakukan otopsi? Silakan jawab. Saya tidak memperhatikan izin dari keluarga karena dalam 133 KUHP menyatakan bahwa penyidik berwenang meminta keterangan terhadap seorang korban pada anak, sehingga kewenangan itu merupakan kewenangan dari penyidik. Ibu satu lagi kan? Yang nggak kedua ya, tidak. Sama dengan saya berdasarkan ilmu pengetahuan, kewenangan permohonan otopsi atau pemeriksaan terhadap korban baik hidup maupun mati itu adalah kewenangan dari penyidik. Ibu pernah membaca sebuah hadis Rasulullah SAW yang bunyinya begini. Rasulullah SAW di antara cuplikannya itu wala tabulu wala tadwiru wala tanfuru. Janganlah kalian berbuat curang, jangan kalian melanggar, dan jangan kalian memotong-motong tubuh manusia. Itu hadis riwayat Muslim nomor 1731. Kemudian hadis yang kedua juga beliau bersabda, kasru adubil mayyit kakasrotil hayyat. Itu hadis riwayat Abu Daud 1209. Artinya adalah memotong bagian tubuh khususnya tulang daripada seorang mayat. Mayat itu seperti sama dengan memotong orang yang hidup. Memotong orang yang hidup haram ya? Haram. Nah ini hadisnya seperti itu. Saya mengutip hadis saja. Nah, konteksnya bagaimana ibu tidak memperhatikan izin daripada keluarga, padahal itu adalah ahli waris mereka.
Atau dengan begitu sembrono ibu melaksanakan dengan alasan perintah atasan, ya? Ataukah ibu melakukan misalnya konsultasi dengan para alim ulama atau tidak waktu itu? Bagaimana perasaan ibu waktu itu ketika melaksanakan tugas? Ya, apakah saudari saksi melakukan konsultasi dengan para alim ulama karena ajaran Islam itu seperti itu? Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan saya. Oke. Tapi pertanyaan saya kan bukan hanya itu. Apakah saudari melakukan konsultasi dengan para alim ulama atau MUI misalnya? Jadi apakah setiap permintaan otopsi saya harus melakukan konsultasi? Kita dia pertanyaannya. Saya tidak melakukan itu lagi. Bentar. Apakah ketika Anda melakukan otopsi itu sesuai dengan SOP yang sudah digariskan? Tentu saja Pak. Tentu saja. Sesuai juga dengan etika profesi. Tentu saja Pak. Tetapi apakah sesuai dengan keyakinan Anda sebagai seorang muslimah? Iya. Ya. Iya. Hadis tadi saya bacakan seperti itu. Iya. Oke. Ya. Anda juga membaca saudara berarti tidak Al-Fatihah atau apa? Setiap otopsi saya membaca Al-Fatihah. Saya juga pernah membaca suatu hadis yang saya tidak ingat bahwa dalam hal otopsi apabila ada kebaikan yang didapat dengan melukai tubuh jenazah, maka itu dibolehkan daripada pernyataan itu tidak ternyata. Anda saudari mengutip pendapat siapa? Saya nggak tahu. Ada hadis ataupun ayat? Saya nggak tahu. Tolong tunjukkan. Saya bukan Baik, yang selanjutnya tadi dari JPU juga menunjukkan surat perintah untuk otopsi tadi ya. Di situ tertulis suratnya itu tanggal 11 Desember. Sementara tadi saudari menyampaikan otopsinya itu dilakukan tanggal 8 Desember 2020. Jadi sebelum ada surat perintah itu, Anda sudah melakukan otopsi. Mohon izin Majelis Hakim, yang kami tunjukkan tertanggal 11 Desember itu adalah visum yang sudah dibuat oleh ahli. Visumnya baik. Kalau begitu saya minta ditunjukkan surat perintah itu tanggal berapa sesungguhnya untuk melakukan otopsi. Hadis bawah. Iya. Ketika itu ya. Apakah ada tentu? Anda sudah tidak ada izin keluarga melakukan otopsi tanpa ada kejelasan surat tanggal berapa? Ada? Silakan, biar kita sama-sama lihat. Silakan ahli di depan kita sama-sama lihat. Ini surat otopsi ya. Itu dari tanggal 7 Desember permintaan surat. Betul. Dari penyidik Polda Reskrimum Polda Metro Jaya. Tanggal 7 Desember permintaan luar jenazah. Pemeriksaan permohonan permintaan otopsi dikeluarkan di tanggal 8 Desember oleh Baris Krim Polri. Sendiri itu sudah 8 Desember ya? betul. Untuk otopsi ini. Betul. Permintaannya permohonan otopsi. Semuanya sama ya? Semuanya sama. Bukti bagi tabung Keterangannya dia di otopsi diperiksa itu sebagai apa? Korban atau pelaku? Ya, sebagai korban atau pelaku. Ada kejelasan nggak ya? Untuk pemeriksaan Jelasan aja karena ini nggak jelas juga. Kurungnya terlalu kecil saya juga. untuk pemeriksaan luar hanya disebutkan rujukan nomor polisi, kemudian guna penyelidikan lebih lanjut dimohon kepada Kabukit untuk dilakukan pemeriksaan luar.
kepentingan pendidikan ya. Tanggal 8 diminta demi kepentingan pendidikan terhadap perkara dimaksud dimohon dapat menunjuk dokter ahli yang akan melaksanakan proses otopsi atau pemeriksaan dalam keadaan pelaku tindak pidana tersebut di atas. Pidana. Apakah ada itu kalimat itu? Tertulis oleh penyidik seperti itu. Ada kata-kata apa? Sebagai pelaku tindak pidana. Yang tahu apa ini? Untuk kepentingan penyidikan. Tulisnya penyelidikan. Oh, penyelidikan. Berarti awal-awal kan. Bukan perkara. Ini berarti semua sama suratnya, kami hanya yang beda dari yang Ada surat pidana mobilitas. Iya. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Masih ada, kemudian dengan para serikandi saya malam ini pelan-pelan. Tadi saudari sudah menyampaikan bahwa seluruh tubuhnya itu baik yang ada luka ataupun yang tidak itu diperiksa. Dan, kalau boleh saya tanya, berarti tahu juga dengan pakaiannya ya, pakaian korban. Nah, pakaian korban itu ada di mana ya sekarang? Sesuai SOP yang ada di Rumah Sakit Polri, setelah melakukan pemeriksaan, semua barang bukti yang menempel ataupun berada di samping jenazah akan diserah terimakan kepada penyidik. Jadi posisinya ada di? Saya serahkan ke penyidik waktu itu, untuk saat ini saya tidak tahu. Tapi saudari waktu itu tidak mendokumentasikan pakaiannya seperti apa? Pakaiannya yang kami melihat, tapi tidak foto semua. Tidak foto semua. Baik, apakah ada indikasi terjadi perkelahian antara korban dengan petugas keamanan ketika Anda periksa itu? Karena menurut informasi ada perkelahian di situ, ada perlawanan ya, dari 16 kapal tersebut dengan petugas keamanan. Ada indikasi baik di situ? Saya tidak mengetahui kejadian tersebut. Iya, maksudnya dari hasil otopsi luar maupun dalam. Ada nggak? Tidak saya temukan ada luka-luka lain selain luka-luka. Tidak ada indikasi itu. Ya. Ibu, dan Kami tidak menemukan luka-lukanya, sehingga tidak ada tanda-tanda kekerasan lain. jadi apakah itu disimpulkan ada perkelahian atau tidak kira-kira ya? Kami tidak bisa menyimpulkan adanya perkaraannya. Yang tahu Pak, kalau tadi misalnya tanda-tandanya apa ya kalau orang berkelahi itu bisa kebaca nggak sama ahli? Kalau terjadi sebelumnya itu kemungkinan ada perkelahian antara korban dengan siapa lah? Bisa membaca nggak ahli? Biasanya ada luka itu di kalangan, tapi tidak ada di situ. Di situ tidak ada, ini perlu catat ini. Ada luka itu tidak ada luka memar. Di situ tidak ada perkelahian. Tidak ada luka itu tidak ada luka memar. Yang mulia tolong sebentar. Ahli yang lain intip. Tolong dulu. Yang mana? Ada yang botak. Jauh ya.
Sepanjang persidangan. Sepanjang persidangan ya titik. Silakan lanjut. Ya, jadi Anda simpulkan di situ tidak ada perkelahian, Tidak ada luka lecet, tidak ada luka memar. tidak ada luka lecet dan memar. Ya, kalau orang berkelahi kan kita perlu pukulan, berarti kalau tidak ada luka-luka berarti nggak ada perkelahian. Belum tentu Pak, belum bisa ada kontak, bisa ada kontak tapi tidak ada kontak. Ya, oke. Ya, kalau Ya, nggak ada selanjutnya begini. Ya. perkiraan ada perkelahian itu tidak ada. Ya. Tidak ada saksi lagi. Baik, kemudian yang mulia, ini kan dari keluarga itu sudah di spiral di mana-mana, di Komnas HAM, di DPR RI dan lain-lain, dan juga sudah masih terdapat muncul di medsos, namanya sumpah keluarga bahwa memang itu terjadi penganiayaan. Penganiayaan terjadi penganiayaan menurut versi daripada keluarga korban. Nah, mereka itu siap untuk melakukan mubahalah, atau mubahalah itu sumpah. Ya, siapa yang berbohong, berdusta, baik itu saksi atau siapapun, dia akan terkena laknat. Nah, apakah saksi siap juga untuk melakukan mubahalah katanya? Beragam majelis di luar konteks. Di luar konteks Pak ya. Ahli sudah merata ada pembicaranya itu pemacaranya. Di luar pemacaranya. Silakan. Mungkin kalau memang ini bisa dilakukan dengan yang lain. Satu lagi saja. Lanjut. Tentang indikator terjadinya pembusukan. Tadi saudari menyampaikan itu karena kurang gizi atau yang lain-lainnya. Saya perlu penjelasan dari saudari sebagai ahli bahwa yang namanya pembusukan itu selain indikatornya setelah lebih daripada 24 jam, apa sebenarnya yang membuat yaitu mayit itu kemudian terjadi pembusukan? Apalagi tadi di awal saudari sudah menyampaikan setelah pemeriksaan di luar itu korban itu dimasukkan ke freezer, yang kemudian itu terjadi penundaan pembusukan. Silakan. Indikator pembusukan yang tadi sudah saya sampaikan Pak. Jadi ada suhu, ada kelembaban, kemudian faktor internal dari si jenazah pada saat masih hidup itu mempengaruhi suhu, lingkungan, kelembaban, pakaian dari korban, keadaan internalnya jenazah pada saat masih hidup itu mempengaruhi. Yang sebelum sama atau berbeda? Sama, jadi pembusukan itu dipengaruhi oleh dua faktor eksternal dan faktor internal. Internal dalam kondisi tubuh jenazah, dan faktor eksternal adalah selain dari faktor internal tersebut. Satu lagi, bahwa saudara saksi berdua menyampaikan bahwa semua peluru itu tidak ada yang bersarang di tubuh yang mereka periksa. Betul, tidak yang bersarang. Apakah itu indikasi bahwa penembakan itu terjadi dari jarak dekat? Untuk tidak bisa kami pastikan kalau di luar kewenangan kami. Itu kaitannya apakah dengan jenis senjata yang digunakan atau apa? Itu bukan ilmu dari kami, jadi kami tidak bisa menjawab. Baik, kalau begitu yang mulia, terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih. Ya, bagi saya dari seluruh persidangan mulai dari awal kali pertama sidang sampai sekarang berapa kali? 15 kali persidangan, ini yang paling penting bagi saya untuk bertanya. Ini yang paling penting, ini yang paling sakral.
Dan ini yang paling sensitif menurut saya. Baik, kepada saksi ahli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi mohon maaf kalau dari tadi ada kata-kata baik di pengacara, di kuasa hukum, atau saya yang tidak mengenakan hati atau perasaan kepada kedua saksi ahli. Karena saya orang yang sangat menjunjung tinggi seorang wanita. Bagi kami perempuan itu saya taruh di atas kepala kayak mahkota. Meneruskan tadi yang disampaikan oleh saksi Sri, Ibu Sri, saksi Dokter Asri tadi menyampaikan beliau pernah mendengar pendapat tentang bolehnya otopsi. Itu memang benar. Jadi biar saya luruskan, maksudnya kalau karena kita ini kan kehidupan dengan agama tidak pernah bisa dipisahkan ini. Nah, yakni ulama yang membolehkan otopsi adalah Syekh Hasanin Makhluf, Syekh Said Ramdan Al-Buti, As-Saidani, dan beberapa ulama-ulama kontemporer yang lain dengan alasan satu, untuk pembelajaran agar bisa menganalisa bagaimana tubuh seseorang agar bisa mencari obat atau apa. Dua, dengan alasan untuk agar bisa menemukan kejanggalan-kejanggalan pada mayat. Itu yang membolehkan. Mungkin itu dari Bu Asri ya. Itu bukan hadis, tapi pendapat ulama. Tapi ada juga ulama yang mengharamkan, ya, yang mengharamkan otopsi seperti Syekh Taqiyuddin, Syekh Bukhair Al-Mufti, dan Syekh Hasan As-Segar. Di mana beliau mengharamkan otopsi atas hadis tadi yang dibaca tadi, yakni kasru'an bil mayyit, kakasruhu hayyan, yakni memecahkan tulang orang, tulangnya mayat itu sama seperti memecahkan tulang ketika si mayat itu masih hidup. Nah, itulah yang menjadi dalil qat'i bagi ulama-ulama yang mengharamkan hukumnya otopsi. Tetapi ada juga yang membolehkan. Enggak, belum. Nah, pertanyaannya di sini ada syarat. Kita ngomong Islam ya, Anda sebagai Muslim. Nah, dalam Islam ada syarat. Syarat otopsi itu salah satunya adalah harus dengan izin daripada ahli waris atau keluarga. Itu kalau kita ngomong dalam hukum Islam. Ya, kalau dalam hukum kita kan nggak ada masalah. Yang penting penyidik ngasih surat, ya ibu main-main otopsi aja. Sedangkan kalau di rumah sakit, setahu saya, perempuan mau disesar itu harus izin suami dulu. Anak mau dihitan, diinfus saja harus izin dulu. Kalau nggak ada izin, apalagi ini main otopsi bedah, otak, apa segala macam. Bagaimana perasaan ibu yang mengandung dan yang lain-lain? Intinya itu. Nah, kemudian pertanyaan saya, jenazah masuk, ya, mayat jenazah 6 syuhada. Saya sebut di sini 6 syuhada ya, karena bagi saya 16 kali itu mati syahid. Mereka mati dalam keadaan meninggal dalam keadaan membela seorang ulama. Masuk rumah sakit jam 5 subuh. Ya ibu ya, jadi ibu ngomong ya. Masuk rumah sakit jam 5 subuh. Nah, kemudian jam 2 siangnya baru melakukan pemeriksaan luar. Berarti waktunya 9 jam. Iya kan? Antara dari jam 5 sampai jam 2 siang itu 9 jam. Nah, selama 9 jam itu jenazah itu diapakan? Diletakkan di saja apa dilihat ini? Tolong dijawab. Jenazah itu diletakkan di kamar jenazah. Di kamar jenazah. Ya. Nah, terus setelah jam 2 siang pemeriksaan luar, dimasukkan freezernya jam berapa? Jadi diletakkan di kamar jenazah, begitu ada SPP, lalu ada apa? Ada surat pernyataan dari penyidik, lalu kita lakukan pemeriksaan luar. Iya, di sini kan tadi pemeriksaan luar jam 2 siang. Jam 2 siang, lalu dimasukkan ke dalam freezer. Jadi pemeriksaan luarnya sekitar 3 atau 4 jam, berarti jam 2. Berarti sekitar jam 6 lah. Jam 6. Jam 6 masuk freezer. Berarti jam 6 maghrib lah ya, jam 6 sore ya. Jam 6 malam. Masuk freezer. Terus
Setelah itu otopsi dalamnya jam berapa? Pemeriksaan otopsinya, pembedahan jam berapa? Jam asar sekitar jam 16 tanggal 8. Besoknya jam 4. Coba dihitung berapa jam dalam freezer? Masuk freezer jam 6. Kemudian jam 4 sore besoknya di otopsi. Kalau dihitung berapa jam? 9 jam. Jam 4 sore. Dari jam 6 20 jaman. Iya Bu ya. Berarti di dalam freezer itu sekitar 20 jaman untuk menghentikan pembusukan. Sekitar pagi-pagi kita keluarkan, sekitar pagi-pagi kita keluarkan untuk dilembekkan untuk persiapan otopsi. Nah, dikeluarkan itu jam berapa? Sekitar jam 6, jam 5 pagi. Ya. Jam 5 pagi. Nah, dari jam 5 sampai jam 4 sore melakukan otopsi, itu jenazah dibiarkan. Diletakkan. Iya, diletakkan gitu ya. Itu udah dalam keadaan busuk jenazah. Ketika dikeluarkan dari freezer dan dibiarkan tadi diletakkan tadi sebelum melakukan otopsi. Belum. Berarti Anda tidak perlu ya, mau perlu izin keluarga atau enggak, yang penting penyidik ngasih surat untuk otopsi Anda lakukan sebagai tugas Anda, gitu kan? Iya, persetujuan keluarga adalah kewenangan dari penyidik Ya. SOP dari kami. Iya, maksudnya berarti Anda kan nggak mempertanyakan dulu ada izin dari keluarga atau tidak, jadi lah sebagai tugas Anda, SOP Anda, ketika mendapat surat dari penyidik yang langsung Anda lakukan kan? Baik. Terus tadi ketika melihat foto-foto yang Anda bawa, ya, di situ saya melihat syuhada atas nama Faiz, ya, itu ada foto kemaluannya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak foto kemaluan, ya, atas nama Lutfi Hakim? Tolong Anda cek. Saya nggak apa-apa. Enggak, dilihat aja kan ada. Kalau yang saya bawa itu tidak ada. Lutfi Hakim nggak ada. Ya. Untuk foto kemaluan yang nggak ada. Sedangkan di sini menurut kami, dalam keyakinan kami, kemaluan yang dibakar adalah kemaluan Lutfi Hakim. Kenapa tidak ada foto-foto kemaluan yang lain? Ada di situ. Tapi kenapa foto kemaluan Lutfi Hakim tidak ada? Karena kemaluan itu tidak ada luka-lukanya, sehingga tidak ada kepentingan buat kami untuk. Oh, berarti fotonya Pak, berarti kemaluan Faiz ada luka, makanya difoto. Nggak juga. Lalu kenapa nggak foto? Mungkin Majelis Hakim barangkali bisa dilihat kembali foto yang ada dibawa oleh ahli tadi. Terlihat kemaluan itu karena ada terluka di daerah paha. Mungkin bisa dilihat kembali ahli. Saya nggak apa. Karena Faiz bukan jenazah yang saya tanggung jawab. Enggak, kan semua dari depan tadi ada sih. Ya mungkin karena itu indikasinya Pak. Oh, Tapi kelihatan karena ngomong foto bagian paha. Makanya di pahanya ada luka. Ya kalau memang kemaluan nggak ada luka, kenapa harus difoto? Kata Anda kan yang difoto yang ada luka-luka aja. Supaya jadi gini, pada saat memfoto kami harus memperlihatkan kepada penyidik atau di persidangan bahwa ini kakinya sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau kami memfoto hanya separuh kaki saja. Apakah saudara Faiz apakah saudara Faiz ada tembakan di kaki? Ada di paha. Di paha. Di paha. Makanya kemaluannya terlihat. Iya. Walaupun di kemaluan itu tidak ada luka. Iya, karena kami juga harus memfoto bagian sebelahnya. Di foto-foto yang lain ada kemaluannya nggak? Enggak terfoto. Nggak terfoto. Enggak, di berkas yang Anda miliki. Tidak terfoto. Di berkas yang Anda miliki Yang berkas saya bawa tidak ada. tidak ada. Tidak ada. Hanya berkas Faiz saja, foto Faiz saja yang ada kemaluannya. Ya. Yang lain tidak ada kemaluan. Yang 5 itu tidak ada foto kemaluannya. Tidak kami bawa. Tidak ada.
Iya, ya, cuma kan nggak ada foto kemaluannya. Katanya nggak ada foto kemaluannya. Tadi kan hanya dia Faiz. Kelihatan. Harusnya kan fotonya Lutfi Hakim bagian dari pemeriksaan dokter asli. Kenapa tidak ada? Karena dokternya tidak menemukan luka katanya. Makanya nggak difoto. Baik, tidak apa-apa dok. Sampai dulu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Andi Octavia itu yang meriksa siapa? Saya. Anda? Ya. Ya. Menurut pengakuan daripada terdakwa yang diadili kemarin dalam kasus KM 50, yaitu terdakwa yang bernama Faisal Hasbi, dia berkata bahwasanya dia menembak dari belakang dengan 1 kali tembakan, sedangkan Anda berkata di fakta persidangan pada malam hari ini ketika ditanya di fakta dan di data yang Anda miliki, Anda berkata ada 2 tembakan, di dada 1 dan di mata 1. Terus yang benar ini yang mana? Kesaksian daripada terdakwa apa fakta yang Anda miliki sebagai ahli forensik, karena Anda yang memeriksa? Terus pertanyaannya 1 peluru itu dari mana? Saya berani menyatakan bahwa yang saya sampaikan, yang saya tulis, yang saya katakan di sini adalah itu yang benar. Iya, Anda katakan tadi saya catat luka tembak di mata dan di dada. 2 tembakan, ada tembus. Ya, 2 tembakan. Ada yang tembus ke pelipis kiri berdekatan dan 2 luka tembak di dada. Maaf, berarti 3 luka tembak ya? Iya. 3 ya, bukan 1. 3. 1 luka tembak di mata dan 2 luka tembak di dada yang menyebabkan robekan jantung dan paru. Gitu kan? Pertanyaan pertama saya, paru-paru itu robek karena bekas tembakannya? Iya. Baik. Jantung robek juga karena tembakan? Iya. Baik. Kemudian Anda berkata tembakan dari depan. Iya, Anda berkata Depan tembak masuknya di depan. Masuknya di depan. Nah, terdakwa berkata nembaknya dari belakang. Saya nggak tahu. Iya. Saya fakta di tubuh jenazah saya. Iya. Nah, jadi ingin saya tanyakan, berarti fakta yang Anda lihat dan yang sesuai ahli Anda itu dari depan. Iya. Luka tembak masuknya ada di dada. Dari depan kan? Walaupun sedangkan terdakwa kasus KM 50 ini si oknum polisi yang bernama Faisal Hasbi bilang nembaknya dari belakang dia. Tetapi berarti kan berbeda pendapat dengan Anda. Begitu kan, berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda keyakinan dalam hal menembak tadi, berbeda perspektif, berbeda pernyataan kan gitu. Berarti berbeda kan? Ya. Ya, beda. Baik. M. Reza 1. Muhammad Syekh Hadafi 3 buah bekas peluru dan Anda berkata tidak ada luka lain. Betul? 2. M. Reza 2 buah luka tembak dada kiri, yang 1 jantung, yang 1 lebih ke atas. Peluru tembus karena tidak ada proyektil peluru di jenazah. Robekan pada jantung kiri dan paru-paru bagian atas, robekan parah tembus di tengah jantung. Robekan parahnya di tengah jantung, betul? Iya, dan di sini Anda tadi mengatakan parah, ada parahnya, makanya saya tulis. Robekan yang parah itu di tengah jantung, Anda bilang. Tembus di tengah jantung. Muhammad Reza. Benar? Pertanyaan saya, dari 2 syuhada yang Anda periksa ini, yang Anda otopsi, ya, siapa yang akan periksa? Andi Octavian?
Saya periksa M. Reza dan Muhammad Suci Hadafi. Oh, Muhammad Suci Hadafi dan M. Reza. Jadi M. Suci Hadafi luka di apa? Tembakan di jantung berapa? Ada 3 buah luka tembak. 3 buah luka tembak. Pada dada sisi kiri. Hah? Pada dada sisi kiri. Dada sisi kiri. 3-tiganya kiri. Betul. Jantung. 1 mengenai organ jantung. Baik. Ya. Di kiri kan, jantung kan? Itu bagian mematikan bukan? Lebih mematikan mana? Kiri, kanan? Yang mematikan adalah Tidak. organ vital. Bukan. Yang saya tanya, lebih mematikan menembak di mana? Menembak di bagian jantung atau menembak di bagian kanan? Yang lebih mematikan? Kalau kanan juga mematikan karena ada paru-paru. Yang lebih, bukan mematikan. Kan pasti ada lebih. Di antara dua yang baik ada yang lebih baik, di antara dua yang bahaya ada yang lebih bahaya. Yang lebih mematikan. Dua-duanya mematikan. Iya. Saya ulangi lagi perkataan saya dulu. Orang yang berakal bukan bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Tapi orang yang berakal, ketika dia diberi 2 pilihan yang baik, dia akan memilih yang paling baik. Dan ketika diberi 2 pilihan yang buruk, dia tidak bisa meninggalkannya. Dia akan memilih yang paling ringan keburukannya. Di antara 2 yang baik, pasti ada yang lebih baik. Di antara 2 yang berbahaya, pasti ada yang lebih berbahaya. Contoh, menembak di jantung dan menembak di kepala, pasti lebih berbahaya. Pasti lebih cepat mati tembak di kepala. Nah, yang saya tanyakan kepada saudari ahli, lebih mana lebih berbahaya, mana ditembak di kiri atau kanan? Hanya itu saja pertanyaannya. Tergantung dari organ mana yang terkena. Ya kan Anda bilang jantung kiri. Iya. Ya berarti lebih berbahaya mana? Sini apa kanan? Kalau tembak kiri kena paru juga berbahaya. Ya, maksudnya menembak jantung, menembak jantung ataupun paru atau paru-paru, itu mana yang lebih berbahaya? Yang lebih pasti ada yang lebih, nggak mungkin sama-sama berbahaya. Secara teori memang kehidupan kita itu Secara teori diatur oleh 3 sistem fungsi utama. Baik. Sistem jantung, sistem paru-paru, dan Baik. sistem saraf otak. Jadi salah satu di antara itu rusak itu akan menimbulkan kematian. Nah, jadi mana yang lebih parah, tiga-tiganya memiliki peranan yang sangat penting. yang sangat penting. Betul. Yang lebih parah, Tiga-tiganya dalam posisi yang sama. posisi yang sama. Betul. Posisi yang posisinya sama. Sama. Nggak ada yang lebih berbahaya. Iya, jantung. Berarti sama-sama berbahaya. Betul. Oh baik. Berarti mau dia kaki kiri kayak mau dia kanan kayak itu sama-sama berbahaya. Kecuali tembaknya di kaki ya. Betul. Lalu nggak berbahaya. Baik. Berarti sama aja berbahaya. Berarti inilah yang menyebabkan kematiannya kan? Jenazah yang Iya. Ini yang menyebabkan jenazah itu meninggal. Karena ditembaknya di organ yang memang ketika ditembak mati, menyebabkan kematian. Begitu kan? Betul. Iya. Coba ditembaknya di kaki. Mungkin sekarang laskar ini masih bisa cium tangan kepada saya. Andi Octavian, 1 luka tembak di mata dan di dada. Oh itu. Suci Hadafi, siapa yang memeriksa? Anda yang memeriksa. 2 robekan pada jantung, 1 robekan pada paru-paru. Pertanyaan yang sama sebenarnya. Itu adalah tembakan yang mematikan. Karena organ vital. Baik. Cukup itu saja, saya tidak bertanya begitu. Lutfi Hakim. 4 buah tembakan. 2 masuk, 2 keluar. Semuanya mengenai paru-paru. Betul. Pertanyaan saya sama seperti saudari tadi. Itu adalah organ yang membahayakan. Jadi semua mayat, Anda berkata, semua mayat itu pasti kulit, apapun sebab kematiannya. Itu Anda sampaikan di depan tadi. Apapun sebab kematiannya, mau kematian wajar, mau kematian tidak wajar, mau matinya dibunuh, mau matinya normal, mau matinya sakit, mau matinya tidak pasti kan? Menurut teori tidak. Iya, pasti. Menurut teori pasti. Kalau di ilmu kedokteran itu sudah bisa dipercayakan. Ya, di ilmu kedokteran
Kita ngomong bicara fakta, sosiologi semuanya itu pasti tanya aja di sini kalau ada keluarga-keluarga yang meninggal. Nggak ada. Saya politiknya terpenuh pasti nggak ada. Jadi teori ada yang salah. Ada. Baik. Kemudian lanjut. Tadi saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh hakim yang mulia yang pakai kacamata beliau. Tadi beliau kan nanya ke saudari, kenapa izin yang mulia? Tadi yang mulia kan nanya, saksi ini kan muslim, kok nggak disegerakan gitu kan? Kok nggak disegerakan? Tadi yang mulia mau begitu, kok nggak cepat-cepat dikuburin? Silakan dalam Islam. Tadi saya dengar ya. Oh atau ini ketua majelis ngomong. Tadi ada saya dalam keadaan normal. Ya, dalam keadaan normal. Kan yang meninggal itu. Iya benar. Ya itu hadisnya asri'u bil jenazah. Itu kata Rasulullah. Asri'u bil jenazah. Yakni kalau jenazah itu orang mayat meninggal maka percepatlah, maksudnya percepatlah ya, cepat mandikan, kafani dan kuburkan. Nah di sini kenapa kok harus nunggu dulu di freezer terus Anda letakkan begitu saja seperti binatang itu, bukan seperti manusia? Kenapa kok tidak dipercepat? Itu pertanyaan saya. Kenapa kok tidak dipercepat? Silakan Anda berdua jawab. Jangan ketawa-ketawa, jangan ketawa. Ini masalah nyawa. Anda jangan ketawa. Ini masalah nyawa. Ada seorang ibu yang nanti bakal punya anak. Tolong jawab. Kenapa tidak dipercepat? Jangan ketawa. Pemulasaran jenazah akan dilakukan setelah semua pemeriksaan selesai sesuai dengan SOP oleh rumah sakit Polri. Pada saat jenazah datang ke rumah sakit, jenazah itu bukan milik saya, bukan milik dokter Asri ataupun milik pimpinan. Jadi jenazah adalah milik dari penyidik. Milik siapa? Milik penyidik saya. Milik Allah, bukan milik penyidik. Jadi setelah pemeriksaan tersebut, kalau kita bersemena-mena terhadap jenazah, maka saya melanggar kode etik saya. Sehingga semua pemeriksaan terhadap jenazah akan diikut sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai dengan kewenangan dari penyidik. Ya, sesuai dengan SOP-nya ya. Baik. Yang terakhir, saya bersumpah demi Allah, andaikan pernyataan Anda berdua pada malam hari ini bohong, maka saya memohon kepada Allah agar Allah melaknat, menghinakan dan menyengsarakan tetapi jika pernyataan Anda pada malam hari ini benar, jujur, sesuai dengan fakta, saya doakan Allah beri Anda keselamatan, kesejahteraan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Silakan dari tim kuasa untuk kata tadi ada. Kuasa hukum saya dalam berkenan hari pagi sakit yang mulia berapa? Stres. Karena kita menunjuk lagi. Ya. Silakan mau bertanya pada ahli kata. Tidak mau bertanya, sudah ya. Jadi dari tim kuasa hukum sudah bagian semua bertanya ya. Sudah ya saya. Sudah lah ya, kita udah malam ini. Nanti kan ada satu ya. Ya, terima kasih ya Pak. Baik, saudara Habib, bagaimana keterangan ahli ini? Apakah saudara menolak atau ada membenarkan atau mana yang tidak benar? Bagaimana? Saya keberatan semua. Semuanya keberatan. Saudara Tata? Tanpa mengesampingkan keilmuan saksi, tapi melihat daripada realita foto-foto yang telah dihadirkan oleh pihak semuanya, firasat nurani saya harus keberatan. Kalau benar ya, saudara ahli tetap pada keterangannya. Mana tetap pada keterangannya ya? Doktrin. Apakah sebelumnya saudara dari doktrin dalam masalah pemerintahan yang tertulis kita Allah Subhanahu
sumpah profesi saudara? Berdasarkan sumpah profesi saya. Sumpah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan kita hidup, yang memberikan rezeki kita semuanya, Betul ya. yang menghidupkan dan mematikan kita semuanya. Hanya karena Allah. Itu gimana itu? Takbir. Terima kasih. Silakan saudara berdiri. Ada ahli yang lain lagi, silakan. Apa mau bersedia beliau untuk diperiksa hari ini? Malam ini juga? Oke. Izin ke kamar mandi yang mulia. Mohon maaf, saya mau izin dulu. Izin ke kamar mandi yang mulia saya. Yang tidak bisa diwakilkan. Anak bu.